warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran tentang uji statistika, yaitu uji koefisien kontingensi. Pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dio Sarkiti, SPD MPD. Sebelum kita memulai simulasi, kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana konsep dasar uji korelasi koefisien kontingensi yang akan dijelaskan pertama kali oleh rekan saya, yaitu Cinta. Silakan, Cinta. Konsep dasar uji korelasi kontingensi. Uji korelasi kontingensi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang berskala data nominal. Selain itu, uji korelasi kontingensi merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji korelasi kontingensi ini adalah data kategorik, yaitu data nominal. Data nominal adalah salah satu jenis skala pengukuran data yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan objek tanpa adanya urutan atau tingkatan tertentu. Data nominal hanya digunakan untuk memberikan label atau identitas pada kategori data. Baik, selanjutnya uji hipotesis asosiatif. Nah, di mana hipotesis asosiatif ini adalah dugaan tentang adanya hubungan korelasi di mana antar variabel dalam populasi yang akan kita uji melalui hubungan antara variabel dalam sampel yang diambil dari proses tersebut. Kemudian korelasi. Nah, korelasi ini di mana angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, di mana arah korelasi ini dinyatakan dalam bentuk korelasi positif maupun korelasi negatifnya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi. Ini berkaitan juga dengan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana interval koefisien itu dibagi menjadi 5 bagian dengan tingkat hubungannya juga dibagi dengan 5. Yang pertama ada 0,00 sampai 0,199 yang berarti tingkat hubungan dari korelasinya ini adalah sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 itu tingkat hubungannya rendah. Lalu ada 0,40 sampai 0,599 artinya tingkat hubungannya itu sedang. Yang keempat ada 0,6 sampai 0,799 yang artinya tingkat hubungannya kuat, dan yang terakhir adalah 0,80 sampai 1 di mana tingkat hubungannya ini adalah sangat kuat. Kemudian untuk menghitung koefisien kontingensi ini bisa dilakukan dengan cara di mana akar dari nilai chi-square dibagi dengan total data ditambah dengan x kuadrat atau chi-square. Di mana mencari nilai chi-square itu dihitung dengan cara data observasi dikurang dengan data yang diharapkan atau FO kurang FH pangkat 2 dibagi dengan data yang diharapkan atau FH. Kemudian nantinya setelah kita mendapatkan x kuadrat hitung, kita bandingkan dengan x kuadrat tabel dengan langkahnya itu adalah DK-nya itu sama dengan banyak kelompok atau K dikurang 1 dikali dengan R kurang 1. R ini adalah banyak kategori. Dan yang terakhir, untuk pengambilan kesimpulan dari koefisien kontingensi ini adalah jika x kuadrat hitung ini kurang dari x kuadrat tabel, maka H0 diterima dan H ditolak, dan sebaliknya. Jika x kuadrat hitung lebih dari x kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai materi koefisien kontingensi ini. Mari kita simak simulasinya. Baiklah, di sini kita akan memulai simulasi menggunakan Excel. Nah, di sini terdapat soal di mana hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi siswa kelas 10. Nah, di mana hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi kelas 10. Nah, kemudian untuk HA-nya terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi siswa kelas 10. Nah, di sini kita terdapat dua data, yaitu data observasi F0 dan data yang diharapkan, yaitu FH. Nah, di mana di sini ada data observasi terdapat 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di mana terdapat 3 tingkat pemahaman, yaitu tingkat pemahaman rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di sini kita sudah menentukan jumlah siswa dengan tingkat pemahaman
gaya belajar visual 5 orang dengan tingkat pemahaman yang rendah, kemudian 8 orang dengan tingkat pemahaman yang sedang, kemudian untuk 7 orang dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Kemudian untuk gaya belajar auditori, di mana terdapat 4 tingkat pemahaman siswa yang rendah, kemudian 2 tingkat pemahaman yang sedang, dan 3 tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, untuk gaya belajar kinestetik terdapat 1 tingkat pemahaman, 1 siswa dengan tingkat pemahaman yang rendah, kemudian 6 siswa dengan tingkat pemahaman yang sedang, kemudian 4 siswa dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, untuk kita mencari jumlah semua tingkat pemahaman siswa ini, baik itu tingkat rendah, sedang maupun tinggi, kita bisa sama dengan lalu klik sum, lalu kita ambil data rendah, lalu tarik ke samping, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 20. Untuk jumlah tingkat pemahaman gaya belajar auditori kinestetik, kita bisa tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan semua jumlah tingkat pemahaman baik itu gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik, kita bisa sama dengan sum, lalu klik tingkat rendah visual, lalu tarik ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, untuk mencari jumlah tingkat pemahaman sedang dan tinggi ini, kita bisa tarik ke samping. Untuk mencari semua jumlah total dari tingkat pemahaman siswa dari semua gaya belajar tadi, kita bisa sama dengan sum, lalu untuk mencari data yang diharapkan yaitu MH, di sini untuk gaya belajar visualnya yang tingkat rendah, kita bisa klik sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi dengan jumlah total, enter. Nah, untuk tingkat pemahaman yang sedang, kita bisa dengan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi dengan jumlah total, enter. Nah, untuk gaya belajar auditori, untuk kita mendapatkan hasil tingkat pemahaman yang rendah, kita bisa melakukan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi jumlah total, lalu enter. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan cara yang sama. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari jumlah total dari tingkat pemahaman, yaitu tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, lalu klik nilai tingkat rendah, lalu kita tarik, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mendapatkan jumlah total semua gaya belajar tadi dari tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi, kita bisa tarik saja ke bawah untuk mendapatkan jumlah totalnya. Nah, kemudian untuk jumlah masing-masing dari tingkat pemahamannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan
sum, lalu tingkat pemahaman rendah, tarik saja ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk mendapatkan semua tingkat pemahaman dari hasil gaya belajar ini, kita bisa tarik saja ke samping sampai ke ujung. Nah, dapatlah hasilnya 40 siswa. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari chi-square, yaitu rumus dari chi-square ini adalah chi-square sama dengan F0, di mana F0 ini adalah data observasi, kemudian dikurang FH, FH ini adalah data yang diharapkan, kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan FH, yaitu data yang diharapkan. Nah, yang pertama kita akan mencari 3 gaya belajar dengan 3 tingkat pemahaman, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, kemudian tingkat pemahamannya yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, untuk mencari, kita akan menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sama dengan kita ambil data visual yang rendah, kemudian dikurang dengan FH, yaitu data yang diharapkan pada tingkat rendah gaya belajar visual, lalu tutup kurung, dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan data yang diharapkan pada tingkat rendah. Kemudian enter, lalu ini kita bisa saja langsung tarik ke samping. Nah, jadi kita sudah mendapatkan tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kita juga bisa langsung tarik ke bawah saja untuk gaya belajar auditori dan kinestetik. Nah, lalu kita juga bisa langsung tarik ke samping pada gaya belajar auditori, tingkat pemahaman sedang dan juga tinggi. Kemudian yang kinestetiknya juga sama. Untuk mencari jumlah dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, kita akan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum. Lalu kita klik ini, blok ini, tingkat pemahaman rendah, sedang, sampai tinggi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Kita juga bisa langsung tarik saja ke bawah. Nah, lalu untuk jumlah dari tingkat pemahaman, kita juga menggunakan rumus sum, lalu kita blok dari atas sampai ke kinestetik. Lalu kita juga bisa langsung tarik ke samping. Nah, didapatlah hasil dari chi-square yaitu 3,7807. Oke. Selanjutnya kita akan mencari koefisien kontingensi, yaitu C, di mana rumusnya adalah C sama dengan akar dari chi-square dibagi dengan total data ditambah dengan chi-square. Nah, jadi kita langsung saja masukkan rumusnya sama dengan SQRT. Kemudian kita klik chi-square, lalu dibagi dengan buka kurung N, yaitu total data, ditambah dengan chi-square. Lalu kita tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian C persen, yaitu sama dengan nilai C dikali dengan 100, enter. Kemudian K, yaitu banyak kelompok, di mana banyak kelompoknya itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian R itu adalah banyak kategori, di mana kategorinya di sini adalah 3 juga, rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk mencari DK, yaitu sama dengan kita klik buka kurung, kita klik K dikurang dengan 1, kemudian tutup kurung, dikali dengan buka kurung R dikurang dengan 1, kurung, enter. Kemudian selanjutnya
Untuk mencari chi-square tabel, rumusnya yaitu sama dengan CHINV buka kurung, kita masukkan probabilitasnya yaitu 0,05, lalu titik koma, kita klik DK, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Dan untuk keputusannya yaitu menggunakan rumus sama dengan if chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, lalu titik koma, H0 diterima dan HA ditolak, titik koma, lalu H0 ditolak dan HA diterima, kemudian tutup kurung. Didapatkanlah hasil H0 diterima dan HA ditolak. Dari keputusan yang kita dapatkan, maka untuk arah korelasi tidak perlu dicari karena keputusan yang didapat itu tidak terdapat hubungan, sehingga arah dari korelasi, tingkat hubungan, dan juga koefisien determinasi menjadi tidak berarti. Jadi kita mencarinya hanya sampai keputusan saja. Oke, sekian dari uji koefisien kontingensi yang telah saya lakukan menggunakan Excel. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian koefisien kontingensi menggunakan SPSS. Oke, baik. Setelah kita melakukan uji analisis koefisien kontingensi menggunakan aplikasi Excel, kemudian kita akan mengujinya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana pada langkah pertama, kita di variable view terlebih dahulu, di nama kita buat gaya belajar, terus tingkat pemahaman, dan frekuensi. Mohon diingat ya, untuk di nama ini tidak boleh dispasi karena nanti tidak terbaca datanya. Kemudian untuk tipe gaya belajar dan juga tingkat pemahaman ini kita ubah menjadi string agar dia bisa dibaca karena kan dia berupa label, berupa huruf. Oleh karena itu kita pilih string. Sedangkan untuk frekuensi tetap numerik. Kemudian ini lebarnya untuk gaya belajar dan tingkat pemahaman boleh 8 saja, tapi juga boleh 20 agar dia nampak semua ya tulisannya. Untuk frekuensi nggak apa-apa 8 saja. Lalu desimalnya di frekuensi kita ubah menjadi 0. Terus di label sama buatnya dengan nama. Itu gaya belajar, tingkat pemahaman, dan frekuensi. Kemudian untuk value, tadi kan di data Excel didapat ada 3 kategori dan juga 3 kelompok. Untuk gaya belajar tadi ada 3. Yang pertama 1 untuk visual, lalu kita add. Kemudian 2 untuk auditory, kita add. Dan 3 untuk kinestetik, add, lalu oke. Kemudian di tingkat pemahaman sama juga ada 3 ya. 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Oke, nah untuk frekuensi ini kita non saja. Terus missingnya juga non, kolomnya non, line-nya udah left right. Measure-nya untuk gaya belajar dan juga tingkat pemahaman kita ubah nominal. Karena kan uji koefisien kontingensi itu adalah uji non parametrik dengan data nominal. Lalu frekuensinya kita ubah jadi scale. Oke, sudah selesai di variable view, kita pindah ke data view. Nah, langsung muncul ya seperti ini ya. Kemudian kita langsung masukkan saja datanya. Tadi kan
Nah, ini visualnya, auditory, kinestetik. Berarti kan masing-masing ada 3. Berarti visual, auditory, auditory. Ini boleh ya, 1 ditulis terus kemudian 2-nya di copy dan paste juga boleh. Terus ini kenapa ada 3? Karena tiap satu gaya belajar itu ada 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk frekuensinya kita lihat lagi datanya. Tadi kan visual rendah sedang tingginya itu 5, 8, 7. Kita masukkan 5, 8, 7. Terus auditory 4, 2, 3. 4, 2, 3. Dan yang kinestetik itu 1, 6, 4. 1, 6, 4. Oke, nah ini datanya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan analisis. Kita pilih analyze, terus pilih descriptive statistik, pilih yang cross tab. Kemudian ini yang gaya belajar, kita masukkan ke row. Tingkat pemahaman kita masukkan ke kolom. Terus di statistik kita centang chi-square dan juga kontingensi koefisiennya. Terus continue. Di selnya ini expected juga kita centang. Ini observe berarti data observasi, expected data yang diharapkan atau FH-nya ini. Terus kita continue. Lalu untuk yang frekuensi kita juga harus masukkan ke tabel. Langkahnya adalah kita pilih data di atas, terus yang paling bawah yang weight case. Nah, ini kan do not, kita pilih weight case by, terus frekuensinya kita masukkan ke frekuensi table. Terus oke. Terus yang tadi kita silang dulu, kan ini tadi udah kita centang chi-square-nya, baru kita pilih oke. Nah, didapat hasilnya. Nah, ini arti dari tabel yang pertama adalah gaya belajar dan juga tingkat pemahaman dengan N-nya 40 atau total datanya 40. Coba kita lihat di Excel apakah sama. Yap, benar sama ya. Terus di ini cases missing artinya ini kan 0. Berarti artinya tidak ada data yang hilang. Jadi 100% sudah aman. Terus ini di tabel kedua ini yang tentang data observasi dan juga data yang diharapkan. Ini didapat auditory. Coba kita lihat apakah sama ya. Coba kita bandingkan dulu. Nah, ini auditory. Dia data awalnya 4, 2, dan 3. Oke, sama ya. Nih. Sama. Terus expected count-nya ini didapat 2,3, 3,6, dan juga 3,15. Ini mungkin berbeda sedikit karena perbedaan pembulatan antara Excel dan juga SPSS. Terus di data kinestetik juga kita lihat sama data observasi dan juga data yang diharapkannya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa untuk tabel kedua sama dengan hasil di Excel. Kemudian tabel ketiga adalah tabel chi-square, dimana kita fokus ke percent chi-square, didapat value-nya adalah 3,781. Apakah sama dengan yang kita dapatkan di Excel? Chi-square berarti X kuadrat hitung. Nah, ini dia ya yang didapat. Apakah sama? Yap, 3,7807 sekian di Excel, sedangkan di SPSS-nya 3,781. Terus didapat juga DF-nya 4.
Coba kita lihat di Excel. Ya, benar ya, sama dengan yang dihasilkan di Excel. Kemudian ini asymptote signifikansinya adalah 0,437. Oke, kita ingat kembali bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05, H0 ditolak, HA diterima. Sedangkan signifikansi lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Nah, ini kita dapat di SPSS 0,437, berarti signifikansinya adalah lebih dari 0,05, yang artinya H0-nya diterima. Nah, ini sesuai ya dengan keputusan yang kita dapat di Excel. Berarti berbanding lurus dengan hasil yang didapat di SPSS. Dan yang terakhir, tabel keempat ada ini contingency coefficient, di mana didapat nilainya itu adalah 0,294. Coba kita lihat di Excel. Di Excel didapat 0,293 sekian, yang dibulatkan di SPSS 0,294. Nah, berarti ini yang dihasilkan antara Excel dan juga SPSS juga sama, tidak berbeda hasilnya. Terus ini signifikansinya juga didapat 0,437, yang artinya H0-nya yang diterima karena signifikansinya lebih dari 0,05. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil antara Excel yang kita cari, uji koefisien kontingensi menggunakan Excel dan juga menggunakan SPSS, didapat hasil yang sama atau tidak ada perbedaan. Sehingga hasil di Excel ini dapat diuji kebenarannya dengan SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji koefisien kontingensi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin sekian itu saja hasil simulasi uji koefisien kontingensi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat dari hasil uji koefisien yang telah kami lakukan ini. Thank you for watching, guys. Thank you. Bye. Semoga bermanfaat ya videonya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.